hari ini, tepat 40 hari, jasad Rudi ditemukan di sana, di dasar sungai, di bawah gedung tertutup tumbuhan air. Warga dan tim SAR mengangkat tubuhnya yang menggelembung. Kulitnya membiru dan sebagian telah terkelupas. Salah satu bola matanya hilang, rambutnya rontok. Setelah diangkat menuju bantaran sungai, puluhan lintah menempel. Bahkan ada di antara binatang moluska itu yang masuk ke rongga matanya. Aku shock. Aku hampir pingsan melihat sahabatku itu dalam keadaan demikian. Tubuhnya yang penuh tato menggelembung dan mengeluarkan bau anyir. Sebenarnya tak masuk akal jika tubuh Rudi berada di sana, karena para warga, tim SAR, dan aku sendiri telah berkali-kali mencarinya di sana. Ada yang tak beres dengan hilangnya Rudi. Tak masuk akal jika ia yang sejak kecil sudah pandai berenang, dan sungai ini adalah tempat kami bermain sejak kecil. Bagaimana bisa ia tiba-tiba lenyap dan baru ditemukan 5 hari kemudian? Untungnya saat itu warga ingat dengan Mbah Sarnam, sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu lidui. Di bantaran sungai, Mbah Sarnam membakar dupa, mengirim doa kepada para mbah rekso desa, kemudian melempar takir ke aliran sungai. Takir adalah daun pisang yang dibentuk kotak, dikunci dengan 2 batang jiting atau lidi kecil dari bambu. Di masa lalu, takir ini berfungsi sebagai wadah panganan. Warga diperintahkannya mengikuti takir kemana takir itu mengalir, mengikuti arus sungai. Jika takir berhenti, maka warga harus mencari jasad Rudi di tempat itu. Dan tak masuk akal, dengan mata kepala sendiri, kulihat takir itu berjalan melawan arus sungai yang sangat deras. Dan di bawah sana, takir itu berhenti, seakan ia ditahan oleh sebuah jangkar hingga tak hanyut oleh arus sungai. Mbah Sarnam lalu komat kamit membaca doa dengan suara pelan, namun masih kami dengar. Beliau berseru, "Mbok boyo putih, aku katene marani putuku Rudi. Nenek buaya putih, aku akan menjemput cucuku Rudi." Demikian gumam Mbah Sarnam saat itu. Setelah itu, Mbah Sarnam mempersilahkan semua orang turun ke sungai dan mencari jasad Rudi. Dan tak lama kemudian, seorang warga berteriak jika ia telah menemukan Rudi di kedalaman air sana. Ingatanku juga melayang saat Rudi datang ke rumah pada tengah hari. Ia telah membawa joran, umpan, kopi dan kresek berisi rokok dan berbagai cemilan. Ia mengajakku memancing saat itu juga, padahal cuaca sangat panas. Rudi memang dari dulu begitu. Jika sudah punya keinginan, tak bisa dicegah atau dirayu.
Berkali-kali tengah malam aku diajaknya mengantarnya ke lokalisasi. Meski ia tahu aku tak pernah mau jajan, ia tetap mengajakku ikut dengannya. Aku disuruhnya ngopi di warung-warung mesum itu, sementara dirinya masuk ke dalam bilik seraya menggondol perempuan nakal di sana. Siang itu, Jumat Kliwon, bulan Suro, ia memaksaku ikut memancing di sungai ini. Percuma aku tolak, karena Rudi pasti akan tetap merayu, bahkan memaksa. Akhirnya aku ikut juga, naik ke boncengan motornya. Sepanjang jalan, ia berkelakar. Ia berharap mendapat ikan duyung cantik seperti di film-film. Ia bahkan berkelakar ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul, yang kata warga memang sering nampak berada di sungai ini. Aku mengingatkannya agar jangan sembrono, jangan sampai membuat sosok legendaris itu tersinggung. Tapi Rudi ya Rudi, ia malah ngakak, melecehkan nasihatku. Kami sampai di sungai saat matahari mulai sedikit condong ke arah barat. Lumayan, panasnya sedikit berkurang. Kami lalu berjalan menyusuri bantaran sungai untuk mencari tempat yang pas untuk memancing. Hingga tibalah di tempat ini. Namun di bawah sana, kami melihat seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Kulitnya putih, tubuhnya semampai, dan rambutnya panjang digelung, begitu hitam. Kami memang dapat melihat dengan jelas perempuan mandi itu, karena hanya berjarak sekitar 5 meter. Ia mandi di pinggiran sungai, sehingga hampir seluruh tubuhnya terlihat karena berada di atas air. Hampir segenap kulit tubuhnya mulus. Jangankan paha, lengan dan jari-jarinya pun putih mulus. Dadanya bulat dan putih kemerahan. Terus terang, aku terangsang melihat tubuh polos itu. Kami meneruskan perjalanan karena sungkan jika harus memancing di sana. Namun dalam hati, aku mulai berpikir ganjil. Mengapa perempuan muda itu sama sekali tak malu saat kami melototi tubuhnya yang saat itu polos? Ia malah nampak tersenyum melihat air liur kami hendak menetes. Dan siapa perempuan itu? Aku tak pernah mengenalnya, meski aku asli warga kampung ini. Apa dia pendatang? Aku juga merasa ganjil, karena sudah belasan tahun tak ada warga yang sudi mandi di sungai ini. Sampah dan limbah membuat air sungai begitu kotor, dan pembalakan hutan di selatan sana membuat kawanan ular piton, sanca, dan ular besar lainnya beberapa kali ditemukan warga di sungai ini. Aku saja ngeri jika harus mandi di sungai ini. Tapi perempuan itu nampak tenang dan menikmati suasana sungai. 10 menitan kami berada di dekatnya karena Rudi pura-pura memasang umpan. Namun perempuan itu hanya menuangkan air pada pahanya, tidak mandi layaknya kebanyakan orang. Sepertinya ia memberikan kami kesempatan untuk memelototi tubuhnya yang indah dan membuat jakunku naik turun. Kami mulai berhenti di tempat ini dan mulai memancing. Namun Rudi dengan senyum nakalnya
pergi meninggalkanku. Ia mengeluarkan HP dan memberi kode akan merekam perempuan mandi itu dari semak-semak. Aku geleng-geleng kepala, namun diam-diam setuju dengan pikiran liar Rudi. Jika ia berhasil, aku akan meminta video itu. Rudi memang profesional dalam urusan mengambil video cabul. Hampir setiap kali ke lokalisasi, ia sering merekam perempuan di sana saat mereka polos. Video yang diambilnya pun selalu HD. Aku terus memancing dan membiarkan Rudi menyelesaikan tugasnya. Namun lama-lama pikiranku tidak enak. Bagaimana jika ia terkepergok warga dan dilaporkan lalu diviralkan? Tapi aku yakin ia profesional. Aku berharap di semak-semak sana ia tidak bertemu dengan ular piton yang lapar. Umpan yang kupasang berkali-kali disambar ikan. Karena asik, aku tak sempat berpikir kemana perginya Rudi. Joran dan segenap perlengkapan masih di sini. Gorengan dan kopi sudah hampir habis. Tapi Rudi tak kembali juga. Matahari mulai turun dan terhalang rimbun bambu, membuat suasana sedikit mencekam. Tapi kemana Rudi? Katanya mau mancing. Masa mengintip orang mandi sampai berjam-jam? Aku bangkit untuk mencarinya ke arah mana tadi ia pergi. Aku melangkah berhati-hati di antara ilalang dan reruntuhan daun bambu kering. Selain ular piton, ular kobra dan ular weling bisa mengancam keselamatanku. Bagaimana tadi Rudi bisa melewati semak berduri setinggi ini? Ku panggil-panggil namanya, Rudi tidak menyahut. Ku telepon, ia tidak mengangkat. Aku ragu untuk terus menerobos semak, karena aku yakin di sana pasti banyak binatang berbahaya. Tadi di sini perempuan itu mandi. Jika Rudi mengintip, pasti ya di sekitar sini. Tapi kemana bocah cabul itu? Kuteliti sekitar. Barangkali Rudi menelusup ke sebuah semak, entah melakukan apa dengan perempuan mandi tadi. Tapi kukira konyol. Mana mungkin itu terjadi? Kecuali jika Rudi memperkaosnya. Tiba-tiba kutemukan sandal Rudi. Tak jauh dari sini, kutemukan juga HP-nya. Apa Rudi buang air? Tapi mengapa sandalnya terpisah dan nampak berlumpur? HP-nya juga tergeletak dalam semak-semak seperti dilemparkan. Aku shock ketika menerka Rudi telah dililit ular piton atau sanca. Tidak. Jika itu terjadi, ia pasti berteriak minta tolong. Tidak ada tanda pergumulan Rudi melawan lilitan ular di sini. Rerumputan masih nampak wajar. Senja mulai turun dan aku makin panik. Istriku pasti sudah gusar dan ngomel di rumah. Aku tak pernah di luar rumah saat senja begini. Kata orang tua, kosmos goyang dan lembut mulai keluar untuk mengganggu manusia. Di tempat ibadah terdengar seruan ibadah, pertanda senja telah berganti malam. Namun aku belum menemukan Rudi. Dengan panik, kuputuskan untuk pulang dan memberitahu warga jika Rudi hilang. Dan malam itu, puluhan warga dan beberapa petugas polisi berbondong-bondong ke tepian sungai ini mencari Rudi.
Tapi jangankan Rudi, pakaiannya pun tidak kami temukan. Kami mencarinya kemana-mana hingga dini hari, tapi Rudi tak kami temukan. Ya, Rudi. Di sini, di tempat aku berdiri ini, dulu Rudi melambaikan tangan kepadaku, memberi kode jika ia akan pergi untuk mengintip perempuan mandi itu dan mengambil videonya. Tapi aku tidak sadar jika itu adalah terakhir kalinya Rudi terlihat hidup. Makanya aku berpesan kepada kalian yang suka memancing, hati-hati saat kalian memancing. Jangan berkata-kata kasar, urakan, apalagi sampai tergoda pada hal-hal yang tidak lumrah. Dan sebaiknya kalian berdoa sebelum berangkat memancing.